warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Para habaib yang sangat kami muliakan dan hormati, Alhamdulillah, Al-Habib Bahar bin Ali bin Smith, Al-Habib Lutfi, Al-Habib Hussein, Al-Habib Bagir, serta para habaib lainnya, para ulama, para guru, para asatidzah, wabil khusus Fadilatul Syekh, guru kita bersama Bapak Kiai Haji Fakhruddin Al-Battani. Kita doakan mudah-mudahan guru-guru kita dipanjangkan umur. Amin. Hadirin sekalian yang berbahagia, pantas kalau Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali mengatakan bahwa majelis ilmu seperti ini adalah merupakan min a'zamil ibadah. Di antara ibadah yang paling besar, di antara ibadah yang paling mulia di sisi Allah adalah menuntut ilmu. Ada satu hadis Rasulullah mengatakan, talabul ilmi afdalu indallah minas shalah wassiyam wal haji wal jihad fi sabilillah. Menuntut ilmu itu lebih utama di sisi Allah daripada sholat. Tadi guru kita udah sampaikan, sholat sehebat apapun sholat kita, serajin apapun sholat kita, hitam jika kita kebanyakan sujud, tapi bi khairi ilmi, tanpa ilmu, mardudatun la tuqbalu, ditolak tidak diterima. Jadi ibadah yang paling utama di sisi Allah adalah menuntut ilmu. Guru kita Kiai Fakhruddin Al-Battani mengajarkan kita bahwa sholat, Rasulullah pernah memberikan ilustrasi. Kata Rasulullah, "Idza ahsana ar-rajulu sholata," apabila ada seseorang yang melaksanakan sholat, membaguskan sholatnya, fa'atamma wudu'aha wa ruku'aha wa sujudaha, dia sempurnain cara wudhunya, cara rukuknya, cara sujudnya, pakai ilmu ibadah sholatnya, qalatis sholat, maka berkata sholat itu, hafizakallah kama hafiztani, semoga Allah menjaga engkau sebagaimana engkau menjaga aku. Yang ngomong siapa? Sholat. Halo? Ilmu. Jangan diam aja, Pak. Lu sampai di sini ya. Ngambek. Baru tahu ngambek gua gede. Qalatil sholat, berkata sholat, hafizakallah, semoga engkau dijaga oleh Allah karena engkau telah menjaga aku, kata sholat. Wudhu kamu benar, sujud kamu benar, ruku kamu benar, sembahyang kamu benar. Tapi ketika ada seseorang yang menjelekkan sholatnya, dia tidak sempurnakan wudhunya asal-asalan, rukunya asal-asalan, sujudnya asal-asalan, sembahyangnya asal-asalan. Kalau sholat pun berkata, apa kata sholat? Bayyanakallah karena bayyana. Mudah-mudahan kamu disia-siakan oleh Allah karena engkau telah mensia-siakan aku, kata sholat. Na'udzubillah. Ilmu
Dia makan apa ini? Jadi memang harus dengan ilmu. Semua dengan ilmu. Haji kita Allah pesan dalam Al-Quran. Ini sekarang mohon maaf nih, banyak orang pergi haji timbang pergi doang ke sono. Betul ya? Ada nggak yang belum berangkat haji di sini? Coba tunjuk tangan yang belum. Yang belum tunjuk tangan. Yang belum tunjuk tangan. Ya udah tunjuk tangan aja. Mau pergi haji? Dibayar sih? Bu, mohon maaf Bu, jangan kecil hati, ya. Ya Pak, kita kagak boleh ngomong begini, ya kayaknya si model kayak gua gak bakalan pergi haji kali, jangan. Itu kalau yang ngomong begitu tuh, gak bakalan bener-bener ada. Kita harusnya yakin rezeki datangnya dari siapa? Coba Allah aja. Tuh, pintar banget jawabnya. Jangan ada keraguan kita semua datangnya dari Allah. Kagak boleh, ya. Tampang kayak gue mau mustahil pergi haji, jangan. Di kampung saya, Kebayoran, ada tukang pisang goreng, alhamdulillah, jualan pisang goreng, berangkat haji, jualan pisang goreng sama kebunnya, berangkat haji. Benar ini saya kagak bohong. Sholat kita tidak diterima tanpa ilmu. Haji kita Allah pun sudah pesan dalam Al-Quran, wa aqimul hajja wal umrata, sempurnakan ibadah hajimu, sempurnakan ibadah umrahmu karena Allah. Bohong orang bisa sempurna ibadah hajinya, bohong orang bisa sempurna ibadah umrahnya kalau dia tidak mengerti tentang manasik haji dan umrah. Betul ya? Makanya gitu beruntung bangetnya kita bisa kumpul kayak begini, duduk di majelis ilmu. Ada kita di majelis ilmu seperti ini Pak, mohon maaf, 700 malaikat berada di atas majelis ilmu. Seraya berdoa mereka, ya Allah ampuni orang yang duduk di majelis ilmu. Insya Subhanallah. Begitu luar biasa. Landasi semuanya itu dengan ilmu. Sholat kita, puasa kita, haji kita, seluruh amal kita landasi dengan ilmu. Karena ilmu adalah hayatul Islam wa ibadah iman. Islam hidup dengan ilmu. Iman akan tegak dengan ilmu. Enggak punya ilmu, bodoh. Tadi sudah sampai sama guru kita Abu Bahar. Syekh Zulman Al-Bisri beliau mengatakan di akhir kitab Minhajul Abidin, ada satu kalimat beliau indah benar itu. Al-khalqu kulluhum mauta illa al-ulama wal ulama'u kulluhum niyamun illa al-amilin wal amiluna kulluhum muhtahun illa mukhlisin. Kata beliau, al-khalqu kulluhum mauta, manusia pada hakikatnya semua mati illa ulama, kecuali orang yang berilmu. Hidup nggak punya ilmu, mati udah nggak ada manfaatnya. Mati, betul. Entar
habis kayak begini, habis ngaji makan nggak kita? Ada jadwal makan nggak? Ini buat ustaz, tapi nggak usah makan. Ayo, satu orang sepiring makan. Yang mati disuruh makan nggak? Kagak, mati. Nggak ada. Illa ulama, kecuali orang yang berilmu. Hidup nggak punya ilmu mati. Tapi wal ulama kulluhum niyamun. Orang yang berilmu pada hakikatnya tidur. Berilmu tidur. Illal amili, kecuali orang yang mengamalkan ilmunya. Itu kagak punya ilmu dia apa? Mati. Punya ilmu kagak ngamalin, tidur. Udah biarin kan, jangan diajak apa tidur. Oh, kagak diangkat dulu orang tidur. Kagak ada manfaatnya. Wal amiluna kulluhum muhtarun, orang yang mengamalkan ilmunya termasuk orang-orang yang rugi. Illa mukhlisin, kecuali ngamalinnya ikhlas. Punya ilmu, dakwah dia, mengajar di mana-mana, tapi nggak ikhlas, dunia dapat, akhirat nol. Nauzubillah min dzalik. Berat nih. Kita alhamdulillah ngaji, nuntut ilmu sama guru yang kita tahu keikhlasannya, masya Allah, luar biasa. Beliau waktunya habis untuk kita dan lain sebagainya. Keluarga ditinggalin dan lain sebagainya hanya untuk mengajar dari satu tempat ke tempat yang lain. Guru-guru yang ikhlas yang seperti itu yang kita turun. Baru sekarang ini banyak orang alim. Mohon maaf ya Pak. Ya Pak. Ya Pak. Jawab Bapak, ya Allah. Tega amat sih. Nggak ada kopi yang sudah mulai itu udah seger mana? Udah tidur belum? Belum? Sama. Iya, dari malam kita belum tidur. Jadi masya Allah, sampai kalau nggak sangkaan guru, masa ya kalau datang ke sini jauh-jauh banget ini. Iya. Ya Allah, banyak orang alim. Tapi kan kata Imam Ghazali, ada orang alim yang sadar bahwa dirinya alim. Ya. Satu, ada orang alim yang sadar bahwa dirinya. Yang kedua, ada orang alim yang kagak sadar bahwa dirinya alim. Yang ketiga, ada orang yang kagak alim ngaku. Nah, ini yang repot ini. Ada orang alim sadar bahwa dirinya alim. Hebat. Ini yang kita butuhin. Ada orang ulama yang sadar bahwa dirinya ulama, kiai sadar bahwa dirinya kiai. Tutur katanya, perbuatannya sesuai dengan apa yang dia sampaikan. Susah. Sekarang udah langka jadi yang kayak begitu. Udah susah kita bisa mendapatkan ulama-ulama yang bimakna kalimat. Ulama-ulama yang benar-benar bisa kita teladani sebagai ahli warisnya para nabi yang mencontoh akhlak dan perilaku para nabi. Susah untuk zaman sekarang. Kalau dulu ulama-ulama dulu tuh kebanyakan pastur, tidak mau masyhur,
mastur itu tertutup. Kalau ada seorang wali, kemudian dia orang tahu bahwa orang itu wali, saya wali, orang tahu bahwa saya wali, itu merupakan aib buat dia. Hina kalau ada orang tahu bahwa dirinya adalah wali. Malu, nggak mau terkenal. Sekarang terpulang. Apa? Oh, terpulang. Kalau ulama-ulama dulu pada salafus saleh, orang jauh solihin itu mereka masuk, nggak mau terkenal. Sekarang maunya? Sekarang banyak yang masyhur, Pak. Ilmu si belakangan, yang penting terkenal dulu lah. Top dulu, pakai apa, pakai gayanya. Yang penting mah hebat, masuk TV dan segala macam. Alhamdulillah, jamaah. Kita udah lihat yang lain-lain dia kayak begitu. Ada ulama yang sadar bahwa dirinya ulama, alim, tapi sadar bahwa memang dirinya alim. Itulah guru kita. Amin. Yang kedua, ada orang alim yang kagak sadar bahwa dirinya alim, ustaz, tapi dia kagak sadar bahwa dirinya ustaz. Kiai, tapi kagak sadar bahwa dirinya kiai. Ustaz ya ustaz, menlaganya tenggel banget. Tahu tenggel kagak? Jadi ustaz itu kagak enak banget, Pak. Kagak enak jadi ustaz. Keluar rumah, semua orang pada ngeliatin dia. Betul nggak kira-kira? Ustaz tuh dari ujung kaki sampai ujung rambut semuanya diliatin. Salah aja jadi omongan. Diomongin nggak? Ngomongin, ustaz berat banget, kagak enak jadi ustaz. Enaknya paling kalau lagi tahlilan doang, berkatnya dua. Jadi ustaz kagak enak, berat, banyak fitnah, ujian luar biasa. Salah aja dia pakaian jadi omongan. Ustaz Fahrul bisa ngajar dapat duit, ikhlas, halal kagak? Halal. Dah duit halal. Dia pergi ke Gandaria City. Ini guru beda nih, ya, bisa ngajar dapat amplop, ikhlas kagak? Halal kagak? Pergi ke Gandaria City. Sampai Gandaria City beli celana lepis. Ustaz boleh nggak pakai celana lepis? Ustaz baru beli celana lepis. Makaos ada tulisannya slang. Tuh belinya pakai duit halal bukan? Tuh celana halal nggak? Tuh kaos halal nggak? Ustaz boleh nggak pakai begitu? Coba besok Ustaz taruh pakai begitu. Nih, Ustaz gaul. Ada orang alim yang kagak sadar bahwa dirinya alim. Jangan sampai kita mohon maaf monyet pakai mahkota. Dia nggak ngerti tentang arti kemahkotaan itu. Saya makanya beruntung banget kita ngaji sama beliau. Doain biar panjang umur. Amin. Biar kita bisa ngaji terus sama beliau. Ilmunya manfaat buat kita. Amin. Ya Allah. Orang alim sadar sama ilmunya. Ada orang alim yang kagak sadar kealimannya. Ada lagi yang paling bahaya banget ini. Kagak alim, ngaku alim. Repot banget yang kayak begini udah. Sekarang susah Pak, mohon maaf. Bedain ustaz sama pemburu hantu. Susah.
turun pakai sorban, betul kan? Pakai eagle, pakai ini, la ilah, kemana-mana bawa botol. Masya Allah, ini yang kita khawatir, Pak. Tapi inilah keadaannya, kondisinya. Oleh karena itu bentengi diri kita, dekatkan diri kita kepada seorang ulama, akhlak kita kepada seorang guru, karena itu adalah cerminan untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ilmu kita gak ada manfaatnya kalau gak ada hormat-hormatnya sama guru. Sayyidina Abdullah ibn Abbas, apa sih namanya? Abdullah ibn Abbas, sahabatnya Nabi, dia juga sepupunya Nabi, karena Abdullah ibn Abbas, Muhammad ibn Abdullah, Abbas Abdullah saudara, sepupu nih. Dia jauh lebih muda. Abdullah ibn Abbas pernah ngaji, Pak, mohon maaf ini. Sayyidina Abdullah ibn Abbas pernah ngaji sama seorang ulama, seorang guru sahabat Nabi, Zaid bin Sabit. Ngaji, datang tiap hari ke orangnya, ngaji ke rumah Zaid bin Sabit. Abdullah ibn Abbas, orang yang pernah diludahi oleh Nabi Muhammad lantaran karena pengen bisa baca Al-Quran, diludahi mulutnya oleh Rasulullah, kemudian dia dengan ludahnya Nabi Muhammad anggap menjadi orang yang fasih Al-Quran dan menjadi ahli tafsir Al-Quran. Diludahi sama Nabi, ludahnya nggak tahu kalau ludah kita. Ini Abdullah ibn Abbas diludahi sama Nabi Muhammad jadi ahli tafsir Al-Quran. Dia pernah ngaji Mas Zaid bin Sabit, mohon maaf, ngaji tiap hari ke rumahnya. Satu hari ini akhlaknya seorang murid sama guru nih. Satu hari dia datang ke rumah Zaid bin Sabit, gurunya, rapet pintunya. Apa yang dilakukan oleh Sayyidina Abdullah ibn Abbas, karena saking hormatnya, saking begitu cintanya sama guru, nggak berani ngetok pintu, nggak berani ngucapin salam, takut ganggu gurunya ada di dalam. Abdullah bin Abbas, dia tungguin aja sampai kapanpun biar gurunya aja yang buka pintunya. Dia tungguin, Pak, padang pasir, sejam, 2 jam, 3 jam, dari pagi sampai sore. Panas, begitu panas, terik matahari kebakar kulitnya dengan panasnya matahari pada saat itu. Itu debu kena angin nemplok ke pipinya Abdullah ibnu Abbas, dari tipis tebal sehingga akhirnya tidak kekenalan wajahnya Abdullah ibnu Abbas karena saking banyaknya debu di mukanya. Dia kagak berani ketok pintu rumah gurunya karena takut mengganggu daripada Abdullah, gurunya Zaid bin Sabit. Sore kalau dibuka pintunya, Zaid bin Sabit keluar dari rumah, kaget ada orang. Dia pikir patung kali. Siapa ini jogogan ada di depan pintunya? Tahu jogogan? Ada di depan pintu. Zaid bin Sabit keluar pintu, kaget ada patung. Ini patung atau bukan? Sampai Zaid bin Sabit bertanya, "Man anta, siapa Anda?" "Saya Abdullah ibnu Abbas." Ini sepupunya Rasulullah. Abdullah ibnu Abbas nggak berani ketok pintu gurunya Zaid bin Sabit karena takut ganggu daripada gurunya dengan ketokan pintu, dengan salam yang akan dia ucapin, biarin gua tungguin aja dah. Kenapa engkau seperti ini? Saya tadi pagi datang jam 8, terus sekarang udah jam 5 sore, tungguin. Saya nggak berani ketok pintu, saya takut ketokan pintu saya mengganggu engkau wahai guruku, katanya. Ada nggak yang mau? Ini ada Kiai Haji Fahrudin di bawah, putra daripada tuan guru kita, Mu'alim Syafi'i Adami, pernah ngaji kepada seorang ulama besar namanya Al-Habib Ali bin Husain Al-Attas, seorang ulama yang sangat luar biasa,
banyak ulama-ulama besar yang ada di Jakarta semua ngaji kepada Al-Habib Ali bin Husain Al-Attas semua. Ini Muhammad Syafi'i Zami ngaji enggak lama sih, 30 tahun. Itu satu hari pernah beliau ngaji sama Al-Habib Ali bin Husain Al-Attas, ngaji duduk berdua, diam 2 jam. Duduk berdua mau ngaji, duduk aja berdua. Dia pengen mulai, takut gurunya belum siap. Gurunya emang bagi gue pengen tahu sampai kapan bobotnya. 2 jam diam aja. Murid kagak ngomong, guru kagak ngomong. Akhirnya kagak kuat juga Muhammad Syafi'i Azami, terpaksa ngomong, guru mohon izin, saya mau ngaji, apa boleh dimulai ngaji? Udah 2 jam baru berani. Apa kata gurunya Habib Ali? Udah cukup Syafi'i, kita udah ngaji. Udah ngaji. Bahkan belum baca kitab guru. Kita udah ngaji diem. Ngaji diem. Ditungguin gurunya. Jarang yang begitu sekarang, betul ya? Jarang sudah. Guru belum datang 5 menit, 10, alhamdulillah. Buru-buru 2 jam, 5 menit aja kita udah gilanya bukan main. Allahu Akbar. Nah, cerminkan kita dulu. Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad punya murid namanya Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsi. Haji. Kalau mau datang ke rumahnya, nggak berani, Pak. Ketika dia mau datang ke rumahnya tuh, sebelum masuk ke rumahnya, sebelum dia salam, sebelum dia ketuk pintu, dia jadikan rumahnya Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad seperti Ka'bah. Dia tawaf dulu sebagaimana dia kelilingi Ka'bah. Rumahnya dikelilingin dulu, tawaf dulu. Habib Ahmad bin Zain Al-Habsi, dia tawaf, dia kelilingin. Ada yang pernah kelilingin rumah Ustaz Abdullah? Kelilingin dulu. Saya bukan mengelilingi rumahnya, saya bukan mengelilingi temboknya. Saya menghormati apa yang ada di balik temboknya karena ada guru yang mulia Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Tuh. Pernah satu hari nggak pernah ngaji, Pak. Yang lain pada ngaji, pada nulis kaidah-kaidah dari guru. Dia mengatakan, gurunya bilang, siapin kopi. Jadi kerjaan dia nyiapin kopi, yang lain pada belajar. Ya kopi aja. Siapin kopi aja. Ini saya lagi cerita ini. Ya Allah. Ini lagi cerita, emang kalau ceramah sama orang yang berilmu begitu, cepat tangkapnya. Yang lain sudah ngaji, ini siapin kopi, nyiapin kopi ya. Ada dia nyiapin kopi dulu, bilang, oh udah siap. Ini orang nyiapin kopi aja disiapin sama dia. Setiap datang pengajian, jadwal pengajian disuruh sama gurunya siapin kopi. Sementara pelajar-pelajar yang lain, tolabah yang lain kerjaannya hanya menulis apa yang ada sama guru, apa yang disampaikan oleh guru, apa yang diucapkan oleh guru. Semua ilmunya dia catat, semua ilmunya dia rangkum, semua. Tuh. Satu hari lagi jam istirahat, ente kapan belajarnya?
Kok nggak kayak kami? Kami semua belajar, semua apa yang dicatat oleh guru, semuanya kita ini. Ente kapan nggak pernah saya lihat ente belajar? Kopi mulu kerjaan. Siapin kopi terus tuh. Tiap hari kerjaannya kopi. Kapan ente? Coba lihat bukuan. Tuh lihat catatan. Semua kopi udah habis. Ente mana? Mana ilmu yang anda dapat? Mana ilmu-ilmu yang anda catat dan lain sebagainya? Nggak ada. Emang kerjaannya? Nah, kepikirannya dia, oh iya bener juga ya. Kenapa gue belum nyiapin kopi aja? Kenapa gue harus bisa nyiapin kopi sementara yang lain pada belajar? Belum enggak. Akhirnya apa kata dia? Enggak, besok kamu coba. Waktu jadi jadwal pelajaran, dia nggak nyiapin kopi. Dia nyatet semua gurunya datang dia catat. Dia lihat ada dia dipanggil, siapin kopi. Siapin kopi, disuruh nyiapin kopi lagi. Dah, singkat cerita, kemudian ini guru, karena memang dia seorang guru, dia tahu perasaan keluh kesahnya seorang muridnya yang penting guru. Dia tahu, akhirnya apa kata sang guru? Emang ada apa di hati kamu? Kegelisahan macam apa yang ada di guru? Teman-teman pada ngomong sama saya, ente kapan ngajinya? Kok hanya tugasnya nyiapin kopi aja buat guru? Sementara kami semua pada belajar. Saya pengen ngaji guru. Apa kata sang guru? Ketahui oleh kamu, nanti ketika aku meninggal dunia, semua yang pada belajar itu akan ngaji kepadamu. Al-ilmu minallah. Pendiri NU Kiai Haji Hashim, kenal ya? Ada filmnya Sang Kiai. Kiai Haji Hashim Asy'ari ngaji sama Syekhuna Khalil, Bangkalan, Madura. Bertahun-tahun beliau ngaji ke sana, enggak buka kitab, kagak ngapa-ngapain, ngaji datang ke sholat 2 tahun. Ngapain? Kalau ikan bersihin. Ntar nih kita empang. Ada kambing bersihin, cari makanan kambing, bersihin tuh kolong itu. Kayak Khalil Bangkalan, Syekhuna Khalil Bangkalan itu subhanallah, orang pada ngaji sama dia. Tapi kayak Haji Hasan Asy'ari. Tapi apa yang diberikan oleh Allah karena ta'zim ila ustaz, karena menghormati kepada guru. Ta'zim kepada guru, hormat kepada guru, itu membawa keberkahan daripada ilmu yang kita dapat. Insyaallah. Ini kunci. Ayo kita baca Fatihah buat guru kita. Karena dari malam kita bangun ya. Perut udah pada apa? Kita baca Fatihah, mudah-mudahan juga kita panjang umur, sehat walafiat, murah rezekinya, keluarganya diberikan lindungan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita sebagai murid-muridnya insyaallah selalu mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita juga mohon kepada Allah, mudah-mudahan kalau sekarang kita sedang menuntut ilmu tentang ilmu fikih, mudah-mudahan kita mampu untuk mengamalkan ilmu-ilmu itu dengan sebaik-baiknya dalam rangka menyempurnakan ibadah kita. Yang kedua, ayo kita minta dengan ikhlas. Kalau kita belum berangkat haji, mudah-mudahan Allah berangkatkan kita. Allah izinkan kita untuk tawaf di Baitullah. Allah izinkan kita untuk bisa berjalan antara Safa dan Marwah. Kita bisa wukuf di padang Arafah dan lain sebagainya. Kita juga bisa berziarah ke makam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala wadihi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.